Ibu Terima kasih. Fitri, Wassalamualaikum. dipersilahkan untuk paparannya. Nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Kak Krisno ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Silakan dijelaskan Bu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Trisno Mulyadani. Perkenalkan, nama saya Titi Hartati dari SMK Astamitra Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Pada SMK Pusat Keunggulan ini sengaja kami memang mengusulkan untuk di bidang pekerja migran maksud saya, karena kita ada jurusan asisten keperawatan, nantinya arahnya adalah kita bisa mengembangkan SMK Astamitra ini menjadi penyalur untuk pekerja migran di luar negeri, terutama untuk asisten keperawatan, baik caregiver maupun babysitter yang nanti bisa ditempatkan di klinik atau di lembaga-lembaga yang berbadan hukum maupun perorangan di luar negeri. Nah, hal-hal yang kami lakukan nantinya tentu saja awal adalah pengembangan kurikulum, sinkronisasi kurikulum dengan lembaga-lembaga pengerah tenaga kerja ke luar negeri atau dengan terkait dengan lembaga-lembaga kaitannya dengan soft skill bahasa gitu. Jadi artinya SMK Astamitra sesuai dengan visi Astamitra, yaitu menjadi sekolah yang unggul, kompeten, dan mandiri. Di awal-awal tahun 2021 tentunya kita akan mengadakan kerjasama yang lebih produktif dengan beberapa yang sudah bermitra dengan kita upgrade lagi, baik dengan lembaga pengerah tenaga kerja yang sudah bekerjasama dengan kita seperti PT Binawan dan seterusnya, kemudian dengan perguruan tinggi untuk menampung anak-anak yang nantinya akan melanjutkan ke sekolah selanjutnya atau ke tingkat berikutnya, di samping nanti karena proyeksi untuk sekolah SMK itu tidak hanya bekerja, tidak hanya melanjutkan perguruan tinggi, tapi juga berwirausaha nantinya. Nah, terkait dengan wirausaha ini nanti kita juga ada kerjasama dengan beberapa PT, antara lain PT NES, PT Nakamura, terkait dengan pijat refleksi, kemudian dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kompetensi sampingan yang harus dimiliki oleh siswa-siswa SMK jika nantinya mereka akan berwirausaha. Kemudian untuk awal-awal ini nanti kita juga akan melakukan upgrade untuk Bapak Ibu guru terkait dengan peningkatan kompetensinya agar nanti dalam pembelajaran itu mereka memiliki wawasan yang lebih terhadap kekinian atau terhadap pelayanan kesehatan terkini yang memang berkembang sampai saat ini. Kemudian untuk pembelajaran nanti kita juga arahkan ke project based learning, kaitannya dengan bahwa nanti anak-anak itu tidak gagap begitu bila mereka nanti bekerja di industri atau bekerja, tentu saja ini arahnya pekerja migran ke luar negeri. Jadi mereka kita terapkan juga selain kompetensi juga soft skill. Jadi mereka bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, menempatkan diri, bisa beradaptasi dan seterusnya. Kemudian untuk tahun berikutnya penyiapan kurikulum Link and Match itu tetap kita lakukan, baik tadi di awal tahun ini, kemudian berkembang di tahun-tahun berikutnya, tentu saja dengan kerjasama dengan yang sudah ada peningkatan dan juga meraih keuntungan ini dengan bekerja sama mitra-mitra lainnya. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya kita juga adakan evaluasi tiap kegiatan agar nantinya dapat diminimalisir hal-hal yang menjadi hambatan atau ancaman nantinya kalau nanti si program ini
mencapai hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian di tahun berikutnya kita juga nanti di akhir-akhir sekitar tahun 2022-2023 itu kita adakan mungkin perencanaan program fast track gitu. Fast track untuk dari SMK, kemudian ada tambahan 1,5 tahun menjadi D2 gitu. Dimungkinkan untuk itu karena adanya pendampingan dengan perguruan tinggi, dimungkinkan nanti perguruan tinggi sebagai kakak besar atau sebagai motivator kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih gitu, menjadi mitra kolaborator dan mitra untuk inovasi ke depannya. Kemudian tentu saja tadi saya sampaikan untuk pekerja migran kita arahkan ke Jepang. Artinya nanti kita ada tambahan ekskul bahasa Jepang, jadi peminatan bagi siswa-siswa yang ingin mempelajari bahasa Jepang. Kemudian juga tentu saja ada tambahan tes bakat minat karena memang ini salah satu syarat untuk bekerja di luar negeri kaitannya dengan ketersiapan mereka untuk siap di dunia kerja. Di samping tadi sudah saya sampaikan tentang soft skill, karena ini memang penting karena dunia kerja sekarang tidak hanya melulu tentang hard skill tapi soft skill, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja mereka yang baru, apalagi nanti mereka harus berhubungan dengan di dunia internasional dengan orang-orang dari berbagai negara. Jadi dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan dan akhirnya kita ingin berkontribusi terhadap pembangunan manusia Indonesia, khususnya dari SMK Astamitra kaitannya dengan pekerja migran, karena untuk perawat sendiri itu memang masuk dalam 2 terbesar. Selain nomor 1 itu kalau tidak salah kita hanya sebagai pembantu rumah tangga gitu. Nah ini nanti kita geser pembantu rumah tangganya, kita menjadi perawat itu memang dibutuhkan dan Astamitra menjadi salah satu sekolah yang menjadi pilihan nantinya bisa menjadi penyalur gitu. Dari Astamitra siswanya itu memang soft skillnya dapat, hard skillnya juga dapat gitu. Terima kasih Bapak Trisno Mulyadi, demikian dari Astamitra. Mohon maaf bila ada kalimat atau kata-kata yang kurang pas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi atas paparannya. Sangat concern ke Jepang ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih, sudah cukup jelas. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya perlu tanyakan. Pertama, terkait kondisi sekarang Bu, untuk asisten keperawatan itu berapa jumlah lulusannya perangkatan, kemudian serapannya tuh kemana aja Bu? Serapannya okay. Saya sekarang ya Pak, Bu existing gitu. Terus kemudian terkait pekerja migran itu kan target untuk penyerapan keluar ya Bu ya, ke luar negeri. Nah dari nanti saya pengen tahu jumlahnya berapa, kemudian berapa persen yang Ibu targetkan untuk siswanya nanti diarahkan untuk menjadi pekerja migran, artinya menjadi perawat atau caregiver di luar negeri. Kemudian program untuk hal ini Ibu strateginya seperti apa? Kemudian yang terakhir yang saya mau tanyakan, bila mana sekolah Astamitra Purwodadi ini dipercaya oleh Direktorat SMK untuk mendapatkan bantuan pusat keunggulan, rencana alokasi anggarannya itu mau seperti apa, kemudian akuntabilitas dan transparansi anggarannya mau bagaimana Bu? Mungkin itu dulu Bu Titi. Iya. Silakan. Terima kasih. Untuk jumlah siswa asisten keperawatan di SMK Astamitra
Dari tahun ke tahun alhamdulillah ini sekitar 200-an, 230-an lebih, 240-an per angkatan. Jadinya jadi kita optimis, artinya karena memang di Astamitra sendiri di Kabupaten Grobogan untuk jurusan keperawatan memang yang di negeri juga belum ada. Artinya ini menjadi salah satu peluang. Jadi kalau kita analisis SWOT, ini kita sudah analisis SWOT, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi sekolah. Jadi kita juga muridnya tidak hanya berasal dari Kabupaten Grobogan dan sekitarnya, juga dari kabupaten lain. Artinya ini kita manfaatkan semaksimal mungkin agar sekolah ini tidak hanya sekedar anak itu bekerja di Jakarta atau di Indonesia aja gitu, tapi bisa sampai ke internasional. Jadi bisa membawa nama baik Indonesia sebagai pekerja migran, tidak hanya sebagai pembantu rumah tangga tapi sebagai perawat yang profesional gitu. Kemudian karena jumlah muridnya seperti ini, itu kita targetkan mungkin per tahun ini kita targetkan tidak terlalu muluk dulu, karena Bapak Trisno ini gini Pak, kalau di Grobogan itu mungkin yang menjadi kendala itu di lapangan adalah orang tua sebenarnya malahan, karena mereka ini berat untuk melepas anak itu bekerja di luar kota. Ini masih di luar kota ya, artinya bahkan ke luar negeri lah, angel banget malahan gitu, jadi susah banget gitu. Nah ini menjadi tantangan buat kita untuk meyakinkan orang tua bahwa ini nanti TKI itu sekarang bahasanya bukan TKI, jadi PMI, Pekerja Migran Indonesia, bukan TKI lagi. Nah ini ada undang-undangnya, jadi mungkin nanti kita sosialisasi lebih lanjut ke orang tua, intens gitu, untuk pendekatan bahwa nanti Astamitra itu berubah gitu, artinya tidak hanya di dalam negeri. Sudah ada sebenarnya Bapak Trisno yang ke luar negeri, ke Jepang, di klinik itu sudah ada, menjadi kemarin juga testimoni ke adik-adik kelasnya bahwa seperti ini gitu, dengan gaji seperti ini gitu, menjadi daya tarik gitu karena soal gaji mungkin ya gitu. Kemudian kaitannya dengan tadi mungkin per tahun itu kita pilah-pilah presentasinya, mungkin presentasi sekarang kita tidak muluk-muluk ya, untuk nanti anak yang keluar negeri berapa, mungkin dari total 200-an itu ada sekitar 30 sampai 40 gitu, karena kebanyakan mereka juga melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kita banyak juga kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan mereka melanjutkan ke yang sesuai dengan jurusan, jadi ke perawat, bahkan ada yang ke bidan atau yang ke lain-lain. Jadi untuk kebekerjaan sekitar 20 sampai 30, yang lain melanjutkan perguruan tinggi dan kewirausahaan. Kebetulan kita ada bisnis center Bapak Trisno, ini bisnis centernya kita namanya Mitra Sehati. Ini melayani tentang baby spa dan pemijatan. Jadinya, nah mohon maaf karena ini kemarin pandemi, jadinya kita nggak berani bersentuhan dengan pasien, jadinya mereka juga takut. Jadi kita sementara ini kemarin pada saat pandemi tidak beroperasional maksimal gitu. Kita juga pengobatan atau pemeriksaan kesehatan pada lansia di sekitar gitu. Tapi karena kemarin juga seperti itu agak off gitu. Tapi untuk Bapak Ibu guru sebulan sekali ada pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf ya Bapak kalau tadi ada yang ketinggalan, mungkin nanti bisa Bapak Trisno. Kemudian untuk misalkan kita nanti dipercaya untuk mendapatkan bantuan dari program SMK PK ini, tentu saja alokasi anggaran kita akan alokasikan ke sesuai dengan juknis, tentu saja dengan juknis juknis untuk bagaimana ini nanti digunakan untuk apa gitu. Nah tapi untuk apa dan bagaimana ini kita menunggu juknis dari kementerian. Kemudian tentu saja ini akuntabilitas, transparansi kita sampaikan ke warga sekolah tentu saja, kemudian ke yayasan, kemudian nanti juga pasti dari kementerian, kemudian dari provinsi ini juga nanti akan mengadakan monitoring, evaluasi. Kita terbuka untuk itu gitu. Monggo nanti kita
monitoring evaluasi mungkin per semester kah atau per tahun kah, kita welcome gitu Bapak Trisno gitu. Jadi untuk alokasi anggaran, kalau kemarin dari pas pada saat mereka belajar seri ke-8 kalau tidak salah tentang SMKPK itu, bahwa nanti anggaran itu pertama mungkin dialokasikan untuk fisik gitu. Untuk fisik berarti untuk pembangunan. Nah, pembangunan itu speknya kayak gimana, kita juga manut aja kepada juknis yang ada gitu Bapak. Mungkin itu Bapak Trisno, mungkin ada yang mungkin belum saya jawab, mohon maaf gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi, sudah lengkap jawabannya. Iya. Gak ada yang ketinggalan. Saya bikin checklist juga soalnya. Oke. Nggih. Iya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kemarin juga saya lihat video rencana aksinya sangat udah cukup bagus ya di kondisi sekarangnya. Paling yang perlu direncanakan dengan baik dan ditingkatkan adalah keterserapan lulusan. Terutama kan ini kalau misalkan nanti program keunggulannya untuk pekerja migran di bidang caregiver, nah itu mungkin perlu dilakukan suatu monitoring intensif supaya target tadi itu perangkatan ya 30 sampai 40 yang keluar bisa tercapai. Syukur-syukur bisa menjadi penyumbang terbanyak Bu. Ya, karena peluangnya di luar itu memang sangat besar, terutama di Jepang ini memang kurang lebih 10.000 per tahun untuk bidang caregiver ini, dan Indonesia belum bisa memenuhi kuota ini karena berbagai hal lah. Memang perlu bekerja keras dari tim sekolah, terutama masalah sosialisasi ke orang tua. Kalau minat anaknya sih saya yakin banyak ya sekarang ya, apalagi dengan gaji yang lumayan tadi Ibu bilang tadi, sudah ada testimoninya. Namun perlu pendekatan intensif dengan orang tua, mungkin bisa menggait perusahaan Jepang atau LPK yang memang sudah concern di bidang itu. Jadi nanti penjelasannya nggak cuma dari sekolah doang ceritanya gitu Bu. Iya, ini sudah Pak, sudah masuk, nunggu jadwal dari kita. Nah, ini kita juga mungkin tahun ajaran baru nanti kita tembus untuk yang ke Jepang, ini sudah mulai cari-cari itu yang mau kemana gitu. Ini saya sosialisasi ke Bapak Ibu guru, nanti dari sana LPK juga masuk gitu Bapak Trisno. Oke. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Nggih. Astamita Purwodadi, saya kenal Pak Saipudin Bu. Oh iya Pak Saipudin, ini memang guru produktifnya Bapak. Kemarin ikut upskilling sama reskilling. Nah, ya, alhamdulillah. Kan saya ajar upskilling reskilling. Iya Bapak. Ini mudah-mudahan ini Bapak bisa kita mohon bisa ini berkontribusi, intinya kita ke pekerja migran yang memang kompetitif. Bagus, kemarin Pak Saipudin banyak ini juga Bu, banyak kritis juga, banyak nanya juga waktu upskilling reskilling. Jadi mudah-mudahan bisa berkontribusi banyak terhadap perkembangan sekolah, apalagi jumlahnya cukup banyak Bu, ini perangkatan ini berkah banget 230-an. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi center of pengirim caregiver lah. Amin. Terima kasih Bapak Trisno. Nggih. Mungkin itu dulu Bu untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas paparan dan juga jawaban-jawabannya. Semoga Astamita Purwodadi ini bisa menjadi salah satu yang terpilih menjadi salah satu SMK pusat keunggulan. Ya amin. Terima kasih nggih Pak Trisno, mudah-mudahan ya amin. Semoga Allah meridhoi ya. Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Selamat istirahat. Iya, nggih. Kita live ya Pak ya. Live room ya. Iya.